Salam damai dan sejahtera untuk saudara yang kekasih di dalam Kristus. Pada malam ini saya kembali memberikan renungan dari Alkitab, terlebih khusus dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Dari ayat-ayat yang baru saja kita baca dan dengarkan, kita mendapatkan beberapa pengertian dan pengajaran untuk kehidupan Kristen. Kita perlu mengetahui bahwa Allah adalah Allah yang kekal. Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, murka Allah nyata dari surga. Apa artinya murka? Yaitu kemarahan yang menjadi puncaknya kemarahan. Kemarahan yang menjadi puncaknya kemarahan itu murka. Mengapa Allah murka kepada manusia? Karena manusia melakukan suatu tindakan memberontak kepada Tuhan Allah, yaitu melakukan tindakan kefasikan dan kelaliman. Jadi, seringkali kita hanya mendengar dan mengetahui Allah adalah Allah yang penuh cinta kasih. Itu benar. Karena karakter Allah adalah karakter yang penuh cinta kasih. Tetapi jarang sekali kita mendengar dan mengetahui bahwa Allah adalah Allah yang juga memiliki sifat murka. Mengapa? Karena ada ciptaannya yang memiliki kemampuan untuk sesungguhnya taat dan diciptakan untuk memuliakannya, namun manusia melakukan pemberontakan kepada Tuhan Allah. Bahkan dengan sengaja menindas segala kebenaran dan keadilan. Sesungguhnya Tuhan Allah telah menyatakan keberadaannya. Melalui ciptaannya, Allah menyatakan secara umum kepada semua orang bahwa Ia ada sebagaimana Ia adanya, dan Allah menyatakannya dari sejak semula bahwa Dia adalah Allah yang menyatakan diri. Ketika segala sesuatu diciptakan dan diciptakan menurut rancangan kehendaknya, maka segala sesuatu yang diciptakannya bertujuan untuk memuliakannya. Dan manusia yang diberikan sensus divinitas, kepekaan ilahi, dan kesadaran akan Yang Maha Kuasa. Sewajarnya manusia mengakui, menyadari, dan menerima bahwa Tuhan Allah adalah nyata dan tidak bisa terbantahkan. Namun, kita membaca dan memperhatikan fakta sejarah, fakta kehidupan umat manusia, bahwa manusia berdalih, saya tidak butuh Tuhan, saya tidak kenal Tuhan Allah, saya bisa menentukan nasib saya sendiri. Padahal Tuhan Allah telah menyatakan keberadaannya melalui karya ciptaannya. Langit menceritakan kemuliaannya. Melalui karya ciptaannya, sewajarnya manusia mengetahui bahwa di balik semua yang ada, itu ada yang menciptakan, ada yang mendesain, ada yang mengatur dan menata sedemikian indah, sedemikian baik, sedemikian teratur. Siapakah yang mengatur sedemikian baik, indah, dan begitu teratur? Tentunya bukan dari antara ciptaan. Tentunya bukan sesuatu yang diciptakan. Pastinya adalah Sang Khalik pencipta itu. Tetapi manusia berdalih, mana mungkin kita juga bisa membuat seperti itu. Karena semuanya bisa terjadi karena faktor memang seperti itu adanya. Karena alam semesta apa adanya, dan tidak mungkin itu ada yang menciptakan. Manusia berdalih bahwa dirinya lah yang memberikan makna terhadap semua yang ada, semua yang dapat diketahui, dialami oleh manusia.
Padahal Tuhan Allah telah menyatakan keberadaannya. Tidak cukup sampai di sana, tentunya secara berulang kali Tuhan Allah telah berbicara kepada manusia melalui berbagai macam cara, baik melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui tanda dan mukjizat. Tuhan Allah menyatakan bahwa Ia ada sebagaimana adanya dan patutlah manusia memuji, memuliakan, menyatakan ketertundukannya kepada Allah. Tetapi ternyata tidak demikian. Manusia melakukan hal yang buruk, dan karena manusia sudah memberontak kepada Tuhan Allah, manusia memiliki sikap dan tindakan yang salah arah, salah struktur, salah isinya, sehingga manusia menyembah ciptaan Allah, menyembah bintang, bulan, matahari, tumbuh-tumbuhan yang besar, pepohonan, gunung, bahkan menyembah manusia. Yang lebih cilaka lagi, manusia membuat buatan tangannya sendiri, entah itu patung, entah itu tempat, entah itu gedung, entah apapun yang dibuat tangannya menjadi ilahnya, menjadi tujuan sesembahannya. Nah, ini yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Itulah sebabnya Tuhan Allah murka, karena manusia tidak mau menyadari akan segala hal yang Tuhan nyatakan. Selain itu, karena manusia sudah berdosa, arahnya sudah salah, strukturnya sudah keliru, sehingga isi keyakinannya bukan lagi kepada Allah yang sejati, maka manusia mengarahkan sesembahannya kepada sesuatu yang diimajinasikan, seolah-olah menyembah Tuhan Allah, padahal menyembah halusinasinya, menyembah kata-kata yang kosong dan hampa, menyembah cerita-cerita bohong dan dongeng, bahkan melakukan suatu upaya-upaya untuk menyingkirkan, meniadakan, bahkan dikatakan di ayat yang ke-22, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Bahkan di ayat 23 dikatakan, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Itulah sebabnya Tuhan Allah murka, karena manusia tidak mau untuk tunduk kepada Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Tidak berhenti di sana, Tuhan menyatakan dirinya melalui firman-Nya, dan dipanggilnya hamba-hambanya, diutusnya para nabi, dinyatakannya firman-Nya, dituliskannya firman-Nya itu dalam bahasa manusia yang dapat dimengerti oleh manusia untuk manusia dapat mengenalnya. Namun melalui firman-Nya itu, manusia juga tetap menolak dan tidak mempercayai keberadaan Allah. Manusia ingin hidup dengan berpusatkan pada dirinya, atau berpusatkan pada halusinasinya, atau berpusatkan kepada alam semesta, tetapi tidak tunduk kepada Tuhan Allah. Padahal Tuhan sudah menyampaikan firman-Nya bahwa manusia seharusnya mengenal Allah yang menyatakan diri, yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang memelihara seluruh karya ciptaannya, dan yang memberikan penebusan bagi orang-orang berdosa. Tetapi manusia tetap menindas kebenaran, menindas keadilan, menolak kehidupan yang suci, dan melakukan segala kelaliman demi kelaliman. Itulah sebabnya Tuhan Allah murka. Jadi tidak heran kalau Tuhan begitu menyatakan murkanya dengan menghukum dunia ini, dengan berbagai macam cara. Tetapi manusia tetap melakukan kejahatan. Bahkan kalau kita membaca Alkitab, bagaimana Tuhan menyatakan murkanya bumi ini dipenuhi oleh air bah. Dan kita tahu manusia tetap tidak mau bertobat. Sekalipun semuanya mengalami kematian dihukum oleh Tuhan, hanya 8 orang yang diberikan hidup dan diberikan karunia. Nuh dan istrinya, Sem dan istrinya, Ham dan istrinya, Yafet dan istrinya. Dan dari sana bertambah banyak anak-anak manusia. Tetapi manusia tetap tidak mau bertobat dan percaya kepada Tuhan Allah. Bahkan ketika Sodom Gomora dihancurkan oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan dengan api dari surga, manusia tetap melakukan tindakan-tindakan kejahatan seperti pernikahan lesbian, pernikahan yang disebut gay, bahkan melakukan tindakan-tindakan tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Tuhan murka dari surga. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pengajaran ini tidak mudah dimengerti dan dipahami, karena memang Tuhan menyatakan murkanya dari surga atas segala kelaliman manusia. Tuhan tetap mengutus nabi-nabinya,
menyampaikan firman-Nya, supaya manusia kembali kepadanya, supaya manusia bertobat dari keberdosaannya, dan meninggalkan penyembahan berhala, meninggalkan penyembahan kepada ciptaannya, meninggalkan penyembahan kepada buatan tangannya sendiri, supaya manusia mengalami hidup yang dibaharui, hidup yang mengenal Tuhan Allah, dan hidup yang memuliakannya. Namun demikian, semua yang dinyatakan Tuhan dari zaman ke zaman tidak dapat memberikan jalan keluar kepada manusia. Manusia sendiri tidak patuh kepada Tuhan Allah. Mengapa demikian? Karena manusia sudah berdosa, rusak total, tidak mampu total, hidup dalam keberdosaan, berada dalam penghukuman Allah, sehingga tidak ada harapan pada diri manusia yang berdosa. Yang ada adalah pada posisi dihukum, dianiaya, dan berada di dalam posisi penghukuman dari Allah. Mengapa? Karena manusia sendiri yang melawan Tuhan Allah. Manusia sendiri yang merusak alam. Manusia sendiri yang melakukan penindasan kepada sesama manusia. Itulah sebabnya Tuhan Allah murka. Namun, apakah berhenti demikian? Tidak. Tuhan Allah menyatakan dirinya sekali lagi melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang inkarnasi menjadi manusia. Dan manusia, Yesus inilah yang menunjukkan kesejatian kemanusiaan, yang dari Roh Kudus dilahirkan dari darah perawan Maria, dalam kehidupannya penuh dengan Roh Kudus, tidak pernah berbuat dosa, sempurna, menggenapkan hukum Taurat, dan menjalankan kehendak Tuhan Allah dengan sempurna. Dan akhirnya manusia, Yesus inilah menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib, menggantikan orang-orang percaya, yaitu mereka yang ditentukan untuk beroleh keselamatan dan mendapatkan hidup yang kekal. Pengampunan dari Allah karena melalui pembenaran yang dari Allah berdasarkan kematian Kristus dan kebangkitannya yang kekal, yang memberikan hidup yang baru bagi orang-orang pilihannya. Nah, inilah yang menjadi dasar yang penting yang membuat seseorang itu dapat menerima kembali hubungan dengan Tuhan Allah, karena hanya satu-satunya juru selamat, penebus, pengantara yang membuat seseorang itu kembali memiliki hubungan dengan Tuhan Allah, yang meredakan murka Allah atas diri manusia yang karena melakukan kejahatan-kejahatan kepada Allah dan sesama dan lingkungan. Di dalam dan melalui Yesus Kristus saja ada pendamaian yang seharusnya setiap orang berdosa mengalami penghukuman, setiap orang berada di dalam murka Allah. Tetapi di dalam Kristus, setiap orang yang telah ditentukannya mendapatkan pengampunan, menerima pembenaran, dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Inilah yang disebut dengan anugerah khusus. Nah, kalau kita menelusuri pembelajaran ini dari ayat firman yang baru saja saya sampaikan, maka setidaknya kita mengetahui ada yang namanya wahyu umum, dan untuk mengerti dan memahami tentang penyataan Allah secara umum, Tuhan Allah mengaruniakan anugerah umum, sehingga manusia secara umum mengetahui adanya Allah. Dan tentunya karena manusia itu punya sensus divinitas, tetapi sekaligus punya keadaan yang berdosa, maka keinginan untuk menyembah Allah yang ada dan menyatakan diri salah arah, salah struktur, salah isi, sehingga melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Respon terhadap wahyu umum melalui karyanya, respon terhadap hati nuraninya, respon terhadap apa yang ada dalam sejarah, memberikan gambaran kepada manusia bahwa manusia memang hanya tahu ada Allah, ada yang mendesain segala sesuatu, ada yang memelihara segala yang diciptakan, dan memberikan hidup dalam ada sistem kehidupan di dalam seluruh alam semesta. Tetapi manusia tidak memiliki hubungan dengan Allah. Manusia terpisah dari Allah, tidak bisa berelasi dengan Allah. Anugerah umum dan pewahyuan umum tidak cukup membawa manusia berjumpa dengan Tuhan Allah, dan tidak bisa manusia berinteraksi dengan Tuhan Allah. Bahkan manusia tidak mungkin menyembah Allah yang sejati. Karena itulah dikaruniakan oleh Allah di dalam kehidupan manusia, yaitu pewahyuan khusus melalui firman-Nya dan melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dengan demikian, maka setiap orang yang membaca Alkitab, yang mengalami hidup yang baru, itu semua semata-mata karena anugerah Allah. Bukan karena kemauan manusia, kemampuan manusia, kehebatan manusia di dalam mengerti dan mengetahui firman Tuhan. Kalau saya, saudara, membaca kitab suci dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu,
kata demi kata, kalimat demi kalimat, ayat demi ayat, pasal demi pasal, kitab demi kitab, secara berkelanjutan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, maka kita akan tahu, bisa mengerti tentang kedalaman dari Alkitab, tetapi meyakini kebenaran yang ada di dalam Alkitab semata-mata karena anugerah Tuhan saja. Kita tidak bisa mengerti, meyakini kebenarannya kalau bukan karena anugerah Allah. Dan kalau dengan kemampuan berpikir saja dan kemampuan menganalisis huruf kata kalimat narasi per kitab, maka manusia berhenti menjadi suatu pengetahuan teologis, pengetahuan agama, pengetahuan yang berkaitan dengan cerita-cerita dalam Alkitab. Hanya berhenti di sana. Maka ada banyak orang yang pandai berdebat, memperdebatkan isi Alkitab, memperdebatkan cerita demi cerita, karena memang hanya itu batasannya, tetapi tidak memiliki suatu keinginan, suatu kerinduan, suatu upaya untuk benar-benar menaati firman, mempercayai firman, dan mengakuinya semua bisa terjadi karena anugerah. Jadi ada anugerah umum berlaku untuk semua orang, hanya berhenti untuk mengetahui. Tetapi ada anugerah khusus yang dikaruniakan kepada orang-orang khusus, kepada orang-orang pilihan untuk manusia memiliki pengenalan akan Allah. Nah, pengenalan akan Allah inilah yang menjadi hal penting dari seluruh kehidupan manusia, apapun pekerjaannya, apapun kemampuannya, apapun skillnya, apapun pengalamannya, apapun posisinya. Pengenalan akan Allah adalah hal yang paling penting dan yang paling utama. Karena dengan mengenal Allah inilah ada kehidupan yang kekal. Dengan mengenal Allah inilah seseorang akan tahu arahnya kemana dalam hidup ini. Apa struktur dalam kehidupannya yang harus dibenahi. Dan apa isi yang perlu diisi dalam hidupnya. Tiap harinya, tiap minggunya, tiap bulannya, tiap tahunnya. Dari mulai kelahiran sampai dengan kematian. Dan sampai selama-lamanya. Dengan demikian, kita yang sudah mengalami hidup mengenal Allah berdasarkan anugerah umum dan anugerah khusus terutama, kita akan menyadari bahwa Allah tidak murka lagi kepada kita. Karena orang-orang yang di dalam Kristus akan mengalami suatu hidup yang baru. Mengalami suatu kebaharuan hidup karena yang tadinya dimurkai oleh Allah, seperti kita pernah menindas kebenaran, keadilan, dan kesucian, sekarang tidak lagi dimurkai karena segala kemurkaan Allah karena kejahatan kita telah digantikan oleh Kristus di atas kayu salibnya, telah diberikan hidup baru di dalam Kristus melalui kebangkitannya, dan telah diberikan jaminan yang dipeliharanya iman kita di dalam pertolongan penyertaan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Itulah sebabnya, saudara yang kekasih di dalam Kristus, kalau kita baca surat Roma pasal 1 ayat 18 ini sampai dengan ayat 20, manusia tidak bisa berdalih. Orang-orang yang mengaku bahwa dia punya keyakinan, punya keagamaan, atau orang-orang yang tidak mau percaya adanya Tuhan, ada orang-orang yang salah arah penyembahannya. Mereka, siapapun itu tidak dapat berdalih. Mengapa demikian? Ya memang manusia akhirnya punya keyakinan, kepercayaan yang masing-masing. Ada 4.000 lebih kepercayaan di seluruh dunia. Ada banyak agama yang memiliki kitab sucinya, keyakinan ritualnya, segala janji dan kata-katanya. Tetapi yang mengenal Allah secara benar hanya mereka yang diberikan anugerah khusus dan hanya di dalam melalui Yesus Kristus. Ini bukan klaim keagamaan belaka, tapi ini sebuah fakta bahwa memang tidak ada jalan lain, tidak ada bisa manusia mencapai sesuatu dengan usahanya sendiri, dan manusia memang sering berdosa, berbuat dosa, dan mengalami dosa, dan hidup di dalam dosa, berarti berada dalam murka Allah. No hope, tidak ada pengharapan. Kita bersyukur, saudara dan saya yang percaya kepada Kristus bisa menerima apa yang diajarkan di dalam Alkitab ini, dan bisa meyakini itu adalah benar, itu karena anugerah. Bukan karena saya tahu atau saudara mengerti, tetapi semata-mata karena anugerah Allah. Bayangkan bagaimana mungkin orang kok tidak tahu Alkitab. Bukankah Alkitab sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa? Bukankah Alkitab sudah dibicarakan dalam berbagai media? Bukankah ada banyak cetakan ayat-ayat Alkitab di berbagai tempat? Mengapa banyak orang belum mempercayai apa yang ditulis di dalam Alkitab? Mengapa banyak orang masih meragukan, bahkan meremehkan, bahkan melecehkan, bahkan tidak meyakini kebenarannya? Karena satu alasan, mereka belum memiliki anugerah khusus dari Allah. Kalau sudah, maka apa yang dikatakan ini, yang ditulis di dalam kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, dengan penuh kebaikan dari Tuhan Allah, maka manusia akan mengatakan ya dan amin. Terpujilah Allah yang mengasihi umatnya. Terpujilah Allah
yang menjalankan kehendak-Nya. Terpujilah Allah yang mengaruniakan kepada setiap orang-orang pilihan-Nya anugerah demi anugerah. Bayangkan, saudara membaca ayat demi ayat. Anda bisa mengutipnya, bisa memperdebatkannya dalam berbagai bahasa, bisa mencari terjemahannya ini salah atau terjemahan itu tidak tepat. Itu silakan saja, bisa dilakukan secara bahasa linguistik, secara penjelasan-penjelasan bisa ditafsir. Tetapi untuk mendapatkan keyakinan dan mengerti dengan tepat dan menerima bahwa ini benar, bahwa ini baik, bahwa ini menintrospeksi saya, bahwa ini menolong saya untuk percaya, maka itu saudara dan saya membutuhkan anugerah. Dan anugerah Tuhan ini adalah hal yang penting. Yang kedua, di dalam kita membaca kitab suci, di dalam kita meyakini apa yang ada dalam Alkitab tentang pribadi dan karya Kristus, keberadaan Bapa dan Roh Kudus, tentunya kita memerlukan dan membutuhkan iman sebagai instrumen yang dikaruniakan oleh Allah melalui Roh Kudus di dalam hati, sehingga melalui iman itu kita mengerti dan memberikan pemahaman yang mendasar. Oh iya, Allah murka karena saya melakukan hal yang seharusnya tidak saya lakukan sebagai manusia. Seharusnya saya melakukan ketaatan, hidup adil, hidup suci, hidup mulia. Tetapi manusia tidak lakukan. Oh iya, seharusnya saya tidak menyembah bulan. Seharusnya saya tidak menyembah bintang. Seharusnya saya tidak menyembah matahari. Seharusnya saya tidak menyembah gunung yang tinggi, yang besar. Seharusnya saya tidak menciptakan sesuatu untuk saya sembah. Atau mengarahkan pandangan saya hanya kepada satu tempat, satu titik, satu bagian. Atau memberikan diri sebagai yang patutnya disembah atau saya menjadi alat ukur. Seharusnya tidak demikian. Tetapi karena anugerah Tuhan, saya sadar, saya menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan akhirnya dapat mengenal Allah oleh karena anugerah. Dan bagaimana saya bisa mengenal Allah dengan benar? Selain firman Tuhan yang tertulis, tentu melalui satu pribadi anaknya yang tunggal, Yesus Kristus yang inkarnasi. Jadi pengenalan kita akan Allah melalui iman yang datangnya dari Allah untuk bisa mengerti firman Tuhan dan mengerti tentang isinya, maka kita datang dan diberikan keyakinan yang teguh akan satu pengantara dan satu-satunya, yakni Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat, dan Penebus. Kiranya Tuhan menolong saudara untuk sampai pada bagian ini, dan nantinya saudara akan mendapatkan lagi pengertian-pengertian seperti ini pada live video berikutnya. Tuhan memberkati saudara. Amin.